kami dari kelas 12 Teknik Kimia Industri A. Perkenalkan, saya Aisyah Rizky Marbani, absen 1. Saya Aisyah Aminah Nurmahuda, absen 2. Saya Triulfa Mariana, absen 33. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang air limbah. Air limbah adalah air sisa buangan yang berasal dari rumah tangga, proses industri, maupun tempat-tempat lainnya. Air limbah mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan mengganggu lingkungan hidup. Air limbah rumah tangga. Air limbah rumah tangga merupakan jenis air limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga seperti mencuci baju, mencuci piring, mandi, air kotoran, dan sebagainya. Pada dasarnya, jenis air limbah ini tidak terlalu memiliki potensi yang besar untuk merusak lingkungan. Namun, bila proses pengolahan air limbah tidak dilakukan dengan cermat, air limbah rumah tangga ini dapat merusak sistem pengolahan air bersih yang berasal dari sungai setempat. Sumber jenis air limbah yang kedua, yaitu air limbah komersial. Pada dasarnya, air limbah jenis ini tingkat potensi bahayanya hampir sama dengan limbah aktivitas rumah tangga. Namun, kandungan kimia yang terdapat pada limbah ini lebih banyak dan beragam. Maka dari itu, pengusaha komersial, khususnya pada bidang perdagangan, hotel, maupun restoran perlu melakukan pengolahan air limbah secara efisien. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan air limbah lebih baik dan menjaga kualitas air bersih pada tempat usaha komersial yang sedang dikelola. Sumber air limbah yang terakhir yaitu air limbah industri. Air limbah industri adalah kotoran limbah yang berasal dari aktivitas sektor industri. Jenis air limbah ini memiliki kandungan yang beragam, seperti amonia, garam, lemak, mineral, zat pelarut, dan lain sebagainya. Selain itu, jenis limbah ini adalah sumber limbah yang rumit sistem pengolahannya. Bahaya jenis limbah ini adalah mudah terkontaminasi dengan segmen kehidupan. Tujuan sistem pengolahan ini adalah untuk meminimalisir kadar bakteri patogen yang terkandung di dalam limbah tersebut. Sebelum dilakukan proses pengolahan air limbah, perlu dilakukan terlebih dahulu analisis untuk mengetahui jenis dan karakteristik air limbah, sehingga sistem atau metode pengolahan air limbah bisa menyesuaikan. Berikut ini indikator untuk mengetahui keadaan air limbah. Indikator yang pertama, padatan. Biasanya pada air limbah terdapat padatan, baik itu organik maupun anorganik, yang tersuspensi di dalam air. Maka dari itu perlu dilakukan proses filtrasi untuk menyaring padatan tersebut. Yang kedua, tingkat kekeruhan. Pada tingkat kekeruhan apa yang ditunjukkan oleh air limbah tersebut menjadi indikator. Karena apabila air terlalu keruh, maka sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam air. Hal ini biasanya terjadi karena koloid dan suspensi. Yang ketiga yaitu bau. Bau biasanya timbul karena adanya mikroorganisme yang tengah bekerja untuk menguraikan bahan organik di dalam limbah tersebut. Yang terakhir yaitu suhu. Air limbah tentu memiliki suhu yang berbeda-beda, apalagi jika dibandingkan dengan air biasa. Suhu air limbah cenderung lebih panas dikarenakan adanya proses pembusukan di dalamnya. Yang pertama, metode pengenceran atau dilution.
Pada metode ini, air limbah diencerkan terlebih dahulu sehingga konsentrasinya lebih rendah sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Metode yang kedua, kolam oksidasi atau oxidation forms. Metode ini menggunakan sinar matahari, oksigen, ganggang, dan bakteri yang mampu membersihkan kontaminan secara alami. Terakhir yaitu irigasi, yaitu dengan mengalirkan air limbah ke parit terbuka yang memungkinkan terjadinya perembusan ke dalam tanah melewati dasar dan dinding parit. Proses penyaringan alami terjadi pada metode ini. Itu tadi penjelasan mengenai air limbah. Sekian dari kami. See you next time.